Salam Tuhan berkati. Jumpa lagi dengan saya di channel Ikut Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22 tentang Yesus Putra Allah dibaptis. Mari kita dengarkan bacaan tersebut. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini merupakan perikop tersingkat dalam Injil Lukas dan juga dari ketiga Injil yang lainnya. Begitu singkat, tapi padat dan mendalam isinya. Begitu banyak pembahasan yang bisa kita gali pada perikop tersebut. Misalkan soal teofani, yaitu penyingkapan Allah Tritunggal Maha Kudus pada peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pemanggi. Dan ini bisa kita tarik lagi sampai pada Konsil Nikea. Jadi begitu panjang, begitu rumit. Karena itu tadi, karena kalau ditarik pada ranah teologi, apalagi kristologi, ini pasti akan sangat panjang, mendalam, rumit. Kalau kita nggak usah rumit-rumit, nggak usah tinggi-tinggi, kita cukup sederhana saja. Kalau saya terus terang lebih senang menarik pada ranah spiritualitas berdasarkan eksegese atas perikop tersebut. Jadi, apa yang ingin disampaikan oleh penginjil kepada para pembacanya pada waktu itu, kemudian apa dan bagaimana relevansinya terhadap kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Jadi, sekali lagi, kita cukup sederhana. Kita hanya ingin mengetahui apa sih yang ingin disampaikan oleh penginjil dan juga relevansinya sampai saat ini. Maka mari dalam perikop ini kita ingin menggali apa yang ingin disampaikan oleh penginjil Lukas dalam perikop ini. Yang pertama yaitu tentang pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Kita tahu sebelumnya bagaimana Yohanes Pembaptis berseru-seru ketika pertama kali muncul di depan umum. Yohanes Pembaptis menyerukan, "Bertobatlah, berikan dirimu untuk dibaptis, supaya memperoleh pengampunan dosa." Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan. Yesus dibaptis, tapi Yesus itu tidak berdosa. Ya memang Yesus tidak berdosa. Tapi mengapa Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis? Nah, ini yang ingin disampaikan oleh penginjil Lukas di sini. Penginjil Lukas ingin menunjukkan, memperlihatkan solidaritas Allah di dalam diri Yesus Kristus. Pada ayat 21 dikatakan secara jelas, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan Yesus juga dibaptis. Di sini jelas bahwa Yesus mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Setelah semua orang itu dibaptis, baru Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis. Di sini solidaritas yang Yesus tunjukkan kepada kita. Bahwa Yesus ingin seperti manusia yang berdosa itu. Bahkan lebih dari itu, Dia yang tidak berdosa mau menanggung dosa manusia demi keselamatan manusia itu. Ini poin yang harus kita renungkan, bahwa Yesus mau merendahkan dirinya seperti manusia yang berdosa. Dia mau tinggal bersama manusia, di tengah-tengah manusia, supaya Yesus bisa mengajak manusia itu. Supaya Yesus bisa membangkitkan manusia yang lemah itu. Membangkitkan kembali orang-orang yang lemah itu, yang miskin, yang papa itu,
kepada jalan kebenaran, supaya nantinya manusia itu benar-benar layak untuk memperoleh keselamatan. Inilah sekali lagi, jadi begitu hebatnya, begitu kasihnya yang dicurahkan kepada manusia itu. Dia yang maha tinggi mau seperti kita demi keselamatan kita. Inilah solidaritas yang ingin ditunjukkan oleh penginjil di sini. Kalau Yesus sudah menunjukkan solidaritasnya kepada kita demi keselamatan kita, nah ini yang perlu kita pertanyakan. Bagaimana solidaritas kita itu? Jadi setelah Yesus memberikan semacam solidaritasnya kepada kita, menunjukkan contoh yang begitu mudah kita mengerti sebenarnya. Nah ini pertanyaannya, bagaimana kita menanggapinya itu? Sebagai rasa syukur kita ini yang sudah disapa oleh Yesus, kita yang ingin diselamatkan oleh Yesus, apa yang harus kita perbuat? Yesus solider pada kita. Nah, kita pertanyakan kembali, bagaimana solidaritas kita selama ini? Nah ini yang sekali lagi perlu kita pertanyakan. Gereja pada tahun 1980-an itu menggaungkan kembali istilah option for the poor. Artinya pilihan keberpihakan kepada yang miskin. Dan ini sebenarnya istilah ini bukan semacam gereja mengikuti tren pada waktu itu dan perjuangan kaum marginal pada waktu itu, bukan. Apalagi ketika tahun pertama itu istilah ini pertama kali muncul tahun 69 di Medellin. Kemudian ada konferensi di Meksiko tahun 71. Nah, kalau itu lebih pada katakanlah lebih pada soal perjuangan ekonomi. Tapi pada tahun 80 ini lebih pada kesadaran moral perjuangan gereja untuk berpihak kepada mereka yang miskin, malang, dan papa. Dan itu bukan hanya sekedar kemiskinan, kelemahan dalam hal ekonomi. Ini ada perubahan kita lihat di sini. Jadi moral perjuangan gereja itu melihat kembali bahwa yang miskin, papa, yang tertindas itu bukan hanya soal ekonomi, tapi lebih dari itu, bahwa sekarang ini lebih pada bagaimana orang-orang lemah itu lemah dalam hal iman, spiritual. Orang yang miskin imannya, spiritual, itulah yang menjadi penyebab kemiskinan yang ada di dunia ini. Jadi ini yang harus kita sadari, bahwa ada semacam keterbukaan. Gereja tergugah melihat hal yang baru, perspektif yang baru, bahwa orang-orang miskin, lemah, itu terutama sekarang ini adalah karena apa? Karena imannya yang lemah. Dan inilah yang menjadi penyebab kehancuran dunia ini. Nah ini kembali kita tertarik pada ranah teologi, kristologi, kemudian sampai sejarah gereja ini saya agak mungkin terlalu jauh, tapi nggak apalah, sekedar pengetahuan kita saja bahwa ada kesadaran di gereja, ada semacam perubahan baru cara pandang gereja, dan ini yang harus kita ikuti, bahwa selama ini soal kemiskinan itu sudah banyak di hadapan kita, terutama pada zaman modern ini. Begitu banyak orang yang miskin imannya, miskin spiritualnya. Dan inilah yang harus kita bantu sebenarnya. Kita harus solider, bukan kita seperti mereka berbuat dosa nantinya, bukan. Tapi terhadap mereka-mereka itu yang sedang mengalami kelemahan iman, dan kita harus bantu mereka.
Dan inilah yang ingin ditunjukkan oleh Yesus dalam hal ini, tentang solidaritasnya itu. Jadi sekarang ini di sekitar kita banyak orang-orang yang miskin itu, yang perlu kita bantu. Miskin imannya, begitu banyak kemiskinan dalam hal iman ini, sehingga sekarang ini bisa kita lihat di dunia ini, sumber ini yang menjadi sumber malapetaka. Seperti semacam ini, ada kejahatan, misalkan pembunuhan. Orang yang membunuh itu karena apa? Ya, karena imannya itu lemah. Mencuri, perampokan, pencabulan. Ini karena apa? Ya karena mereka ini imannya itu sangat lemah. Kemudian kemiskinan ekonomi itu karena apa? Ya karena ketidakadilan. Banyak kesewenang-wenangan. Ketidakadilan itu kenapa? Itu banyak penindasan. Mereka yang melakukan penindasan itu kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Orang korupsi bisa menyengsarakan begitu banyak orang. Itu karena apa? Nah, pelaku itu pasti tidak mempunyai iman. Kosong imannya. Inilah yang harus kita perbarui cara pandang kita ini. Inilah yang menjadi penyebab kehancuran dunia. Ketidakadilan. Kemudian kehancuran dunia yang lainnya itu ya, sumbernya itu tadi. Karena ada kemiskinan iman spiritual. Kalau orang itu mempunyai iman yang kuat, spiritnya itu kuat, pasti dia tidak mau melakukan perbuatan dosa, tidak mau menyengsarakan. Kalau imannya kuat, pasti dia akan memperhitungkan, dia menyadari, saya melakukan ini benar atau salah, menurut ajaran Kristus. Ya, kalau seperti mencuri, merampok, menyakiti orang lain, itu kan jelas salah. Nah, itulah kerjaan orang-orang yang tidak mempunyai iman, orang-orang yang miskin, lemah imannya. Dan inilah yang harus kita bantu. Bahwa kita tidak mendepak mereka, meninggalkan mereka. Tapi justru seperti yang Yesus tunjukkan kepada kita tentang solidaritas itu. Kita harus merangkul mereka, menyapa mereka, menyadarkan mereka, membangkitkan mereka kembali, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Agar benar-benar cinta kasih itu sanggup menguasai dunia. Dan inilah yang ada dalam gambaran dalam perikop ini. Bagaimana setelah Yesus itu solidar kepada manusia, kemudian solidaritas Yesus itu begitu nyata, membuat orang yang miskin, yang penuh dosa itu menyadari, dibawa kembali oleh Yesus Kristus ke jalan yang benar. Akhirnya apa? Ya, langit terbuka. Ini menggambarkan bahwa benar-benar surga terbuka bagi dunia. Kemudian Roh Kudus menaungi dunia, turun di dalam dunia itu, di tengah-tengah dunia. Jadi kita bayangkan Roh Kudus kalau sudah melingkupi dunia ini, melingkupi kita semua ini jelas bahwa cinta kasih sudah melingkupi kita semua. Dan disinilah surga itu benar-benar terwujud di dunia ini. Dan inilah yang membuat Allah berkenan kepada kita. Sehingga sama seperti apa yang dikatakan Allah terhadap Yesus, bahwa sampai akhirnya Allah mengatakan kepada kita juga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini sekali lagi yang harus kita sadari, bahwa sekali lagi ini merupakan suatu tuntutan iman, kewajiban iman kita,
bahwa setelah kita ini diselamatkan oleh Yesus, Dia yang begitu tinggi, begitu mulia, itu mau datang kepada kita orang yang penuh dosa ini, yang miskin ini, akan iman. Yesus benar-benar ingin menunjukkan bahwa Dia begitu mengasihi kita. Dia ingin menyelamatkan kita. Dan keselamatan yang kita peroleh dari Yesus itu perlu juga kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sekali lagi, banyak begitu orang yang miskin di tengah-tengah kita ini. Miskin dalam hal iman. Mereka orang yang jatuh, orang-orang yang melakukan kejahatan, itu jelas mereka tidak mau sebenarnya melakukan hal-hal semacam itu. Tapi karena ketidakmampuan mereka, ketidaktahuan mereka, atau bahkan karena mereka itu sudah merasa ditinggalkan, mereka kecewa terhadap sesamanya. Itu juga termasuk kita. Manusia sering mengadili orang lain, sering menunjuk orang lain, menjatuhkan kesalahan orang lain, sering memberi pikiran negatif terhadap mereka, sehingga mereka itu semacam putus asa. Tidak ada lagi orang yang mendukung mereka, yang membangkitkan mereka. Jadi banyak orang yang begitu putus asa sekarang ini. Orang berani membalikkan istilahnya fokus dunianya itu. Karena orang-orang begitu banyak frustasi. Orang sudah tidak sanggup lagi. Orang sudah tenggelam dalam hal kekelaman dosa. Dan inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang Kristen. Kita tunjukkan solidaritas kita kepada mereka yang miskin, yang malang karena kemiskinan imannya. Di sini kesempatan kita untuk menunjukkan, kita rangkul mereka, kita beri semangat kepada mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Agar keselamatan itu benar-benar bisa kita nikmati bersama-sama. Tidak bisa keselamatan itu kita nikmati sendiri. Tidak akan terwujud. Sekali lagi, mari kita saling mendukung di antara kita. Kita saling menunjukkan empati, simpati pada mereka yang membutuhkan. Kita berikan tangan kepada mereka. Mari kita bangkit. Mari kita berjuang bersama untuk menata jalan kepada jalan keselamatan itu. Amin. Salam, Tuhan memberkati.